Oke. Sudah muncul belum? Sudah muncul di layar? Udah, Bu. Oke, baik. Nah, jadi ini adalah studi kasus yang hari ini ya. Oke, jadi nanti teman-teman diminta untuk menyelesaikan rekonsiliasi fiskal, lalu menghitung besaran dari PPh terutangnya, ya. Oke, kita lihat di sini ini keadaan laporan keuangan PT Majulah Bersama untuk tahun 2020 ya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa ini ada dia memiliki dua bidang usaha, ada jasa konstruksi dan ada penjualan mesin. Ya, nanti jasa konstruksi udah jelas kita anggap bahwa ini kita asumsikan ya bahwa perusahaan telah memiliki SIUJK, jadi dia dikenakan PPh final ya untuk yang ini ya. 4 ayat 2. Oke. Nah, jadi nanti ini kita koreksi. Nah, lalu penjualan mesin ya ini adalah kita asumsikan sebagai penghasilan ya non final ya atau tidak final seperti itu. Ya. Nah, kemudian di dalam harga pokok penjualan ya ada HPP konstruksi dan HPP penjualan mesin ya. Ini udah jelas ada pembelian dan seterusnya. Oke. Kemudian laba kotor sementara ya secara akuntansi itu menjadi 430 juta. Terus kemudian ada biaya-biaya administrasi umum ya. Nanti ini kita koreksi ya sesuai dengan informasi yang ada. Ya, sehingga di sini ketemu laba bersihnya adalah 182.200.000 rupiah. Oke. Nah, ini kondisi perusahaan. Ya, nanti kita hitung nih berapa PPh terutang non final yang dari penjualan mesin tadi. Oke, mobil dinas ya digunakan. Nah, ini ada keterangannya ini poin A sampai dengan L. Nanti kita lakukan koreksi fiskal ya. Oke, baik kalau sudah mohon izin Ibu share untuk lembar jawabannya ya. Oke, ini sudah muncul di sini. Oke, mohon izin share screen lagi. Nih. Oke, muncul belum di layar? Sudah, Bu. Oke, baik. Jelas nggak? Kurang besar ya? Oke. Nah, jadi saya langsung susun ke dalam tabel rekonsiliasi fiskal dari studi kasus Majulah Bersama ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ingat tadi jasa konstruksi ya, jasa konstruksi ini adalah penghasilan yang bersifat final, maka kita koreksi negatif ya sebesar 500 juta. Nah, jadi di dalam laba rugi fiskal ini ya hanya untuk penjualan mesin saja senilai 1,5 miliar. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke. Nah, yang berikutnya ya, ada harga pokok penjualan. Ingat, HPP konstruksi ini kita keluarkan ya, sebesar 300 juta. Ya, jadi di laba rugi fiskalnya menjadi 0. Oke. Nah, terus kemudian di dalam HPP penjualan mesin ada pembelian barang 1 miliar ya. Terus pengiriman dan transportasi sewa truk 39 juta ya. Lalu penyusutan mobil dinas. Coba kita lihat studi kasusnya ya penyusutan mobil dinas ini. Oke, penyusutan mobil dinas. Oke, mobil dinas digunakan hanya untuk penjualan barang ya, dibawa pulang karyawan. Oke. Penyusutan mobil dinas ya. Mobil dinas digunakan hanya untuk penjualan barang, tapi dibawa pulang sama karyawannya. Begitu ya keterangannya ya. Oke, kalau dibawa pulang berarti ada koreksi nggak nih? Koreksi nggak? Koreksi kan?
koreksi sebesar 50% ya seharusnya ya. Sebentar. Mobil dinas digunakan hanya untuk penjualan barang tetapi dibawa pulang karyawan. Iya, kalau dibawa pulang sama karyawannya artinya adalah ini kendaraannya ya bisa jadi digunakan oleh kepentingan pribadinya, ya enggak? Betul kan? Nah, jadi secara secara fiskal ya itu harus kita hitung dulu ya, hitung dulu. Oke, coba. Mobil dinas diperoleh melalui sewa guna usaha dengan hak opsi seharga 40 juta. Yang poin K ya, teman-teman dilihat keterangan mobil keterangan atau kondisi perusahaan poin K karena ini saling berkaitan nih. Poin A sama poin K ini saling berkaitan ya. Secara komersial 4 tahun. Ya, penyusunan fiskal sesuai ketentuan adalah 8 tahun. Angsuran pokok per tahun selama 4 tahun adalah sebesar 15 juta. Dan biaya bunga per tahun adalah 2 juta. Oke, kita lihat ya kalau kelompok 2 berarti garis lurus itu 12,5% ya. Nah, jadi ini saya hitung seperti ini ya. 12,5% itu adalah tarif ya. Oke, sebentar. Ini aja deh, saya tambahin ya. Beri keterangan. Oke, ini untuk. Nah, jadi gitu ya. Oke. Nah, ini kita asumsikan tadi bahwa 40 juta ya di dalam soal ya, 40 juta melalui hak opsi. Nah, kita kalikan tarif yaitu adalah 12,5% ya. Lalu ini ketemu berapa nih? Kalau 12,5 berarti 5 juta ya. Betul nggak? Coba. 5 juta. Ya. Oke. Nah, ini secara fiskalnya 5 juta. Nah, kemudian ya, di sini kan angsuran pokok per tahun selama 4 tahun adalah 15 juta gitu kan. Dan biaya bunga per tahun adalah 2 juta. Oke. Nah, ini berarti kita anggap sebentar, hak opsi penyusunan oke. Berarti 5 juta ini kita kalikan 75% ya. Maka secara fiskal hanya diakui 3.750.000 saja. Oke. Jadi harus dikoreksi sebesar 6.250.000 rupiah. Demikian kawan-kawan penjelasannya. Ya, ini ada di sini ya. Jadi yang diperkenankan hanya 6 juta ya, yang diperkenankan hanya 3.750.000 saja secara fiskal. Oke, begitu teman-teman cara menghitungnya untuk penyusutan mobil dinas ini. Bu. Yap. Bu. Yap. Mau nanya. Ya. Itu 75% Bu, dapat dari mana Bu? 75% dapat dari mana? Oke, kita hitung ya. Coba deh. Sebentar. 1.500.000 dibagi 2. Nah, ini dari sini. Kalau ini kan 500 bagi 2. Oke. Nah, jadi gini asumsinya. Jumlahkan. Gitu ya. Nah, jadi kenapa kok bisa 75% gitu? Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah apa, Nak? Ya.
Penyusutan mobil dinas, ingat, yang digunakan oleh apa tadi, pembelian barang ya, penjualan barang, tetapi dibawa pulang karyawannya. Oke, gini, karena ini kan ada dua jenis usaha, yaitu jasa konstruksi dan penjualan mesin, yang mana kita asumsikan bahwa karyawannya sama di dalam dua jenis usaha tersebut. Oke, nah kita kan ingin menghitung biaya-biaya ya atau penyusutan mobil dinas untuk penjualan mesin. Oke, nah maka di sini ya kita harus cari dulu berapa sih persentase penggunaan dari penjualan mesin ini. Oke, nah persentase itu saya peroleh dari mana? Kita lihat, kita asumsikan dari pendapatannya atau dari penghasilannya yang diterima. Nah, lalu digabungkan. Oke, karena di sini ada dua jenis usaha, jasa konstruksi itu 500 juta, ya enggak? Dan penjualan mesin adalah 1,5 juta. Nah, jadi kita hitung persentasenya berdasarkan dari penghasilannya atau pendapatannya. Oke, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ya, jadi 1,5 miliar ini adalah penghasilan dari siapa namanya? Penjualan mesin kan? 2, 3. Kita bagi jumlahnya, dibagi 2 miliar. 2 miliar itu adalah penjumlahan dari ini. Ya. Nah, berarti karyawan atau persentase yang diperkenankan ya secara fiskal untuk penjualan mesin hanya 75% saja. Nah, makanya di sini kita hitung angkanya 75%. Ini yang diakui saja. Jadi begitu, kalau dia punya dua jenis usaha, ya kan, terus karyawannya sama, itu aja. Nah, terus gimana pengakuan secara fiskalnya? Pengakuan secara fiskalnya kita bagi prosentasenya. Sesuai dari apa? Dari omset yang diterima. Lalu kita bagi dari jumlah omset tersebut atau jumlah penjualan tersebut. Begitu, Hadi atau siapa tadi, maaf, yang bertanya? Paham nggak sampai di sini? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, terus biaya promosi penjualan. Ini biaya promosi penjualan tidak ada. Lalu kita laba rugi fiskalnya sama ya. Nah, entertainment ada keterangannya nggak di sini? Metode yang dipakai sebagai penerima pendapat gedung seragam. Oke, entertain ini ya 24 juta. Ini tidak ada di poin I penjelasannya ya. Melakukan pencatatan atas biaya entertain secara rinci dan membuat daftar nominatif lengkap sesuai ketentuan perpajakan. Namun lupa menyampaikan dalam SPT tahunan. Nah, jadi ini kita koreksi karena dia lupa dimasukkan ke dalam SPT tahunan. Jadi kita koreksi sebesar 24 juta. Jadi tidak bisa menjadi pengurang penghasilan karena si PT Majulah Bersama lupa memasukkan ke dalam SPT tahunan gitu. Ya, kita asumsikan aja seperti itu. Ya. Oke, lanjut. HPP lainnya. Nah, ini biaya terkait kedua jenis penghasilan lainnya. Sama tadi. Ya, karena kita sudah tahu bahwa penjualan mesin hanya bisa membebankan 75% saja, maka kita koreksi 25%. Ya, dari 55 juta ya, maka yang diperkenankan oleh penjualan mesin hanya 41.250.000 rupiah atau 75% dari 55 juta. Oke. Nah, kemudian HPP lainnya penyusutan gedung 16 juta ya. Oke. Nah, ini kita bagi 50%. Kenapa? Karena kan di sini ada dua jenis usaha ya enggak? Jadi sebentar. HPP gedung ada enggak di sini? Penyusutan gedung. Sebentar. Nah, ini ada nih.
PT Majulah Bersama, poin J ya, PT Majulah Bersama menyusun gedung yang dibeli bulan Januari dengan masa manfaat komersial 10 tahun. Penyusunan fiskal menurut ketentuan adalah 20 tahun. Nah, ini jadi secara akuntansi dihitungnya adalah 10 tahun. Ya. Sementara secara fiskal itu 20 tahun. Nah, jadi ini kita koreksi ya sebesar 50%, yaitu hanya 8 juta saja. Ya, karena kan 20 tahun seperti itu. Oke, sehingga jumlah HPP-nya menjadi 1.218.000.000 dan laba kotornya menjadi 282 juta. Oke, laba kotor kita peroleh dari tadi ya, jumlah penjualan dikurangi dengan jumlah HPP. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke biaya administrasi dan umum. Ya, jadi tadi poin K, poin J, dan poin I ya, itu sudah kita lakukan koreksi seperti itu ya. Kita lanjutkan gaji tunjangan. Oke, gaji tunjangan juga sama nih. Karena ada 2 jenis usaha, maka kita koreksi 25%. Ingat ya, ini yang kita hitung adalah koreksi fiskal atau laporan laba rugi fiskal untuk penjualan mesin. Jadi kita koreksi 25%. Oke, begitu pula dengan antar jemput karyawan, ya kita koreksi juga 25%. Ya, terus kemudian laba rugi fiskal untuk gaji dan tunjangan 90 juta yang menjadi 90 juta dan antar jemput karyawan menjadi 7.500.000. Oke. Lalu pakaian seragam. Coba kita cek lagi di dalam keterangan ada tidak pakaian seragam? Oke, ada nih. Nah, pakaian seragam karyawan konstruksi diwajibkan ketentuan guna. Nah, karena ini pakaian seragam digunakan untuk usaha jasa konstruksi, jadi tidak ada kaitannya dengan penjualan mesin, maka kita koreksi penuh sebesar 5 juta. Ya, itu ada di poin E ya. Ada di poin E penjelasannya ya. Ini poin E ya. Karena ini seragam diperuntukkan ya untuk usaha jasa konstruksi saja. Itu ya. Oke, makanya nih tidak ada kaitannya dengan penjualan mesin, maka kita koreksi. Oke, lanjut. Operasional ya, operasional juga sama ya. Kita lihat di sini ada biaya operasional, ada nggak keterangannya? Nah, poin F ya. Poin F. Poin F ini ada di poin F. Oke. F ya. Dikatakan bahwa dalam biaya operasional 60%-nya adalah keperluan makan direksi dalam bentuk pembayaran kartu kredit. Dan sisanya 40% adalah pembayaran catering untuk makan bersama di kantor pusat. Oke. Jadi, ini hanya diakui 40% saja. Ya. Diakuinya hanya 40% aja. Kenapa? Karena yang 60% tadi diperuntukkan oleh direksi. Ya, dan itu dibayarkan melalui kartu kredit. Nah, kalau direksi kan berarti bukan menyangkut ke seluruh pegawai kan, seluruh staf yang ada di situ, seluruh pegawai lah, seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Makanya kita koreksi sebesar 60%. Jadi yang diakui hanya 40% saja. Nah, ingat karena ini kita membuat laporan laba rugi fiskal untuk jenis penjualan mesin, ya, maka kita akui hanya 75% saja, ya, dari 40% tadi, lalu ya kita kalikan 75%. Ingat ya, karena ini ada 2 jenis usaha. Oke, lanjut. Biaya ATK sama, ini koreksi 25% ya. Kemudian biaya sewa bulldozer juga sama ya, 25% koreksinya.
Terus biaya listrik telepon. Nah, ini coba kita lihat di sini ya. Biaya listrik telepon itu ada di poin G. Ya, di keterangannya ada di poin G. Poin G, teman-teman bisa lihat di situ bahwa poin G menyatakan biaya listrik telepon dan PAM 20%-nya adalah untuk rumah dinas. Oke, 20%-nya adalah untuk rumah dinas. Nah, berarti yang 20%-nya kita koreksi tuh, ya kan? 20%, jadi hanya 80% saja nih, ya kan? Coba kita lihat di sini. Ya. Nah, oke, kita koreksi 20% dulu ya dari 1.500.000. Nah, lalu kita koreksi lagi 25%-nya untuk usaha jasa konstruksi. Maka yang diperkenankan hanya 825 juta. 825.000, maaf. Ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nih, BPJS sama kita koreksi 25%, kita asumsikan bahwa ini untuk untuk seluruh usaha ya. Sebentar lagi ya, Nak. Nah, lalu ini juga kita koreksi 25% ya. Asuransi rumah dinas ini tidak diperkenankan ya, karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Terus asuransi kendaraan dinas ya, ini kita koreksi 50%. Kemudian penyusutan inventaris ya, kita koreksi 25%. PBB gedung kantor ya, ini kita masukkan ya 7.500.000. Nah, ini juga seharusnya dikoreksi nih. Ya. Dikoreksi 25%. Ya enggak? Penjualan mesin dan lantai 1 untuk disewakan. Penggunaan gedung 2 lantai adalah lantai 2 untuk penjualan mesin dan lantai 1 untuk disewakan. Berarti ini kita koreksi nih. Ya, kita koreksi PBB rumah dinas 2.500.000. Oke. Kita koreksi dulu ya, ini ya, PBB gedung kantor. Sebentar deh. Penggunaan gedung 2 lantai adalah lantai 2 untuk penjualan mesin dan lantai 1 untuk disewakan. Oke, berarti koreksi berapa persen nih? %50 ya, karena kan yang lantai 2-nya disewakan. Nah, bisa jadi PBB-nya ya kan dibayarkan oleh si penyewa seperti itu ya. Jadi ini kita koreksi 50% saja. Oke. Oke. Nah, jadi kita udah ketemu nih. Jumlah biaya administrasi dan umumnya ya. Sebentar. Nah, kita sudah ketemu, maka jumlah biaya administrasi umumnya menjadi 165.600.000 ya. Kemudian ada pendapatan dan biaya lainnya ya. Pendapatan bunga 8 juta, ini kita koreksi ya, karena ini kan sifatnya final. Ya, terus biaya cadangan piutang juga kita koreksi. Ini kita asumsikan bahwa ini tidak bisa menjadi ini ya, pembebanan. Nah, terus biaya bunga leasing mobil ini diakui, sumbangan dan biaya pajak tabungan ya, ini dikoreksi 2 juta. Oke. Kalau biaya pajak tabungan ya, sumbangan 6 juta ya, diberikan dalam bentuk uang ke kampus dalam rangka pengembangan. Nah, ini boleh karena di sini diberikannya secara langsung ke
kampus dalam rangka pengembangan dunia pendidikan. Jadi hanya diakui 6 juta saja. Oke, sayang sebentar. Sebentar, Nak. Nah, maka untuk laba bersihnya menjadi 108.400.000 ya. Ingat ini tahun berapa? 2020 ya. Kita gunakan tarifnya 22% saja. Oke, selesai sampai di sini untuk pajak terutang non sinalnya. Oke, menjadi 23.848.000 ya. Jadi laba bersih dikali dengan tarif 22%. Oke, demikian kawan-kawan. Sampai di sini ada yang mau astagfirullahaladzim. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Silakan kawan-kawan jika ada yang ingin ditanyakan. Enggak. Adek, sebentar deh, ini jangan ditarik jilbab Umi. Silakan, masih ada waktu? Tidak. Ketutupan. Safira, Silva, Hadi, Echa, silakan ada yang mau ditanyakan? Enggak. Dinda, ya, Iqbal, Fredika, Yuni, silakan. Enggak. Bu. Iya, Hadi, silakan Ibu. Hadi. Hadi apa Iqbal nih? Itu, Hadi. Bu. Iya, Hadi. Saya Bu mau tanya Bu, apa kisi-kisi buat UAS apa ya Bu? Ini sama yang membuat apa? Jurnal. Membuat jurnal yang pernah sudah dibahas itu di pertemuan 12 apa 11 ya, lupa Ibu. Yang kunci jawabannya juga udah di-share barengan sama yang soal 2 yang tadi Ibu share. Nih yang ini sebentar, Ibu izin share dulu ya. Sebentar. Wait. Ibu izin share dulu. Udah muncul belum di layar? Sudah Bu. Nah, ini yang kayak gini nanti kurang lebih. Ini kan udah Ibu share ya jawabannya kan? Sudah Bu, sudah. Iya, nah nanti pelajari aja jurnalnya. Ya, jadi nanti ada 2 soal. Pertama menghitung jurnal, ya. Yang kedua apa namanya? Kayak gini nih soalnya. Ya. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal. Ya. Oke. Jadi kurang lebih ada 2 lah soalnya. Ya, insya Allah cepet kok ini teman-teman bisa ngerjainnya. Kan waktunya 4 jam, ya enggak? 4 jam dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh akademik. Oke? Bisa dimengerti? Nanti dibuka lagi deh. Nanti coba teman-teman dicek lagi. Sepertinya sih Ibu udah nge-share sih semua lembar jawaban ya. Dari pertemuan 11, pertemuan 12. Sampai hari ini terakhir nanti Ibu share yang pertemuan 14.
Nah, ini kan juga udah Ibu share ya. Kunci jawabannya nih yang kita bahas bersama Ya, Bu. nih. Ya kan, yang kita Sudah, sudah Bu. bahas. Kita bahas bersama. Oke. Nah, terus ini pun juga sudah ya yang nomor 2, penghitungan penyusutan. Ini juga sudah Ibu ini. Tuh, koreksi positif. Oke. Jadi Ibu sudah selesai ngasih materinya, makanya tadi hanya studi kasus, pengulangan sih ya, rekonsiliasi, kita mengingat kembali bagaimana menghitung penyusutan, ya kan, terus bagaimana kita mengingat pasal 9 ayat 1, pasal 6, ya kan, ayat 1 Undang-Undang PPH, terus pasal 11, ya, dan seterusnya, gitu. Oke, mudah-mudahan sih cukup waktunya, tidak ada kelebihan waktulah dalam pengerjaannya ya. Sebentar nak, gitu. Oke, nanti teman-teman tinggal ini aja, tinggal buat lembar jawabannya saja ya. Oke. Sebentar, coba deh. Ada yang belum dijelasin lagi nggak sama saya, teman-teman? Mungkin barangkali saya kelewat atau apa. Tapi insya Allah udah semua ya, insya Allah. Yang ini sebentar nih, yang akper 2 juga nih. Nih yang ini. Yang ini juga udah kan, yang soal 2 tadi yang di pertemuan ke berapa ya? Ke 11 ya kalau nggak salah ya. Sesi 11 apa sesi 12 saya lupa itu. Oh, sesi 11 yang ini. Mohon maaf, berarti saya ada kesalahan memberi nama file. Yang PT Utama ternyata sesi 11, teman-teman. Nanti Ibu rapiin lagi deh untuk Untuk filenya ya. Nanti Ibu rapikan lagi untuk filenya. Ini Ibu beri nama sih sesi 12, tadi seharusnya sesi 11. Ya. Tapi ini udah ada soalnya sih. Ya, di sheet 1 Ibu udah beri soalnya, sudah Ibu beri keterangan juga, nanti bisa belajar juga langsung ya di kertas kerjanya. Nah, ini yang waktu itu pernah kita bahas ya. Ini ya, kenapa perlu dikoreksi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kerugian ini, kompensasi kerugian ya, karena kan di soal diketahui bahwa perusahaan ya daftar kerugiannya adalah dari 2013, 14, 15 sampai dengan 18. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan kasusnya adalah tahun 2000 berapa ya? 2019 ya, 2019 berarti hanya 5 tahun, yaitu dimulai dari 2016. Oke. Karena di tahun 2016 mengalami rugi ya, kemudian di tahun 2017 juga mengalami rugi. Jadi kerugian tahun 2017 itu ya belum wajib pajak belum mewajibkan untuk membayar pajak. Nah, namun untuk sisa kerugian fiskal tahun 2017 yaitu tetap 395.850.000. Jadi karena ini mengalami kerugian 2 kali ya di tahun yang berbeda. Jadi tahun 2016 kan rugi, terus tahun 2017 itu rugi. Nah, kerugian tahun 2017 ini belum diakui di tahun 2017, di tahun 2018 ya. Jadi baru hanya diakui yang tahun 2016 saja. Gitu. Nah, tapi saya beri keterangannya ya. Namun untuk sisa kerugian fiskal tahun 2017 itu tetap yaitu 395.850.000 dan akan memiliki kerugian fiskal tambahan ya di tahun 2017-nya. Nah, untuk tahun 2018 ya, tetapi kedua kerugian tersebut tidak dapat digabungkan. Oke, jadi yang saya hitung di sini tahun 2018 ya, itu hanya rugi 2016 dikurangi dengan laba ya menghasilkan 130.400.000. Nah, ini keterangannya sudah saya sampaikan di sini di lembar jawabannya.
Ya, nanti teman-teman tinggal baca aja, pelajari lagi. Oke? Ya. Nah, maka PPh terutangnya ini karena di atas 4,8 miliar sama dengan 50 miliar ya. Jadi menggunakan PPh terutang yang mendapatkan fasilitas. Rumusnya begini ya. Oke, karena ini tahun 2019, jadi maka menggunakan tarif 25%. Oke. Nah, kemudian perhitungan PPh tahun 2020-nya ini udah berbeda tarifnya, yaitu menggunakan 22% tuh, udah saya rubah di sini. Ya. Oke, jadi estimasinya adalah 3.370.970. Nah, ini perhitungan kredit pajaknya untuk PPh pasal 22 ya, yang penjualan terhadap Pemkot ya, pemungutan PPh pasal 22 ya. Terus kemudian ini plat baja dan impor ya, memiliki API. Oke, ini adalah kredit pajaknya semua. Oke. Demikian kawan-kawan. Ini untuk yang studi kasus PT Hutama, ada di soalnya juga ya. Oke. Nah, jadi clear ya. Ini semua udah, insya Allah semua studi kasus sudah saya bahas. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang terlewat.